Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum mulai, saya doakan kita semua menjadi orang kaya yang bertakwa dan bermanfaat untuk sesama. Sebagai informasi, di kampung saya sedang ada renovasi masjid. Bila berkenan, saya mohon infaknya Rp1.000 saja. Linknya ada di deskripsi ya. Semoga Allah melipat gandakan apa yang telah teman-teman infakkan. Seorang wanita yang bernama Karin sedang menuju Maroko untuk ikut pertemuan para penulis internasional. Karin adalah seorang penulis senior dan terkenal. Banyak buku yang sudah dia tulis dan menginspirasi banyak orang. Sebenarnya, tujuan utama Karin ke Maroko bukan untuk ikut pertemuan bersama para penulis lainnya. Namun, ia hanya ingin menenangkan diri dan menyelesaikan buku yang sedang ia tulis. Banyak penulis junior yang ikut di acara pertemuan ini, salah satunya Lily. Lily datang bersama pacarnya yang bernama Owen. Owen bukan seorang penulis, dia ikut ke Maroko, murni hanya untuk menemani sang pacar. Lily merasa mimpi karena bisa sampai di titik ini. Saat makan malam, Owen duduk satu meja dengan semua penulis. Ada salah satu peserta yang menanyakan karyanya. Namun dengan jujur, Owen bilang bahwa dia bukan seorang penulis. Malam itu, Karin gelisah dan tidak bisa tidur. Kebetulan air di dalam kamarnya tidak mengalir. Akhirnya dia memutuskan keluar kamar mencari air. Sedangkan Owen yang satu kamar dengan pacarnya, terpaksa keluar untuk mencari sinyal internet. Owen berlari sampai ke atas hotel. Disinilah awal mula pertemuan Owen dengan Karin. Malam itu, Owen membantu Karin mencari jalan pulang menuju kamarnya. Hey. Water. Hey, did you happen to see what door I came out of? Sorry. Okay. Hold on. Stairs are over here. Been on that roof all night. No problem. Good night. Esok harinya, selain protes masalah air kepada petugas hotel, Karin juga meminta tempat yang tenang, agar dia bisa konsentrasi menulis buku. Petugas menawarkan Karin ikut ke tempat wisata menggunakan mobil hotel. Di sisi lain, Owen membiarkan Lily mengikuti kegiatan yang diikutinya bersama peserta lain. Sedangkan dia memilih untuk pesiar menggunakan mobil yang pihak hotel sediakan. Ketika hendak berangkat, ternyata ada Karin di dalam mobil tersebut. Mereka berdua saling berkenalan. Mengetahui wanita di depannya adalah seorang penulis. Owen cerita bahwa ia sering melihat foto Karin di tempat tidur, karena sang pacar setiap hari membaca bukunya. Namun Karin bilang, dia butuh ketenangan dan konsentrasi, sambil menunjukkan laptopnya. Akhirnya Owen pun diam. Sepanjang jalan, Owen hanya diam tanpa ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Setiba di lokasi, Owen langsung turun dari mobil, sedangkan Karin masih sibuk menulis. Setelah berjalan mengelilingi pasar yang bernuansa biru semua, Owen berhenti dan melihat Karin yang duduk di warung kaki lima. Tak disangka, Karin memanggil Owen dan memintanya duduk satu meja bersamanya. Hey. Hey, you sure? I don't want to disturb you. Oh yeah, I need a... It's going. Yeah? Mereka berdua pun ngobrol ringan, menanyakan kabar, dan tujuan pergi ke Maroko. To a new exotic place. Meet the new exotic you. That's true. Tiny place we occupy in the world. I grew up with 4 sisters. So then why'd you come? My girlfriend Lily was invited. Yeah. Sepulang dari pasar, mobil yang mereka tumpangi mogok. Oh. Every day. Does that look normal to you? Yeah, and that car, yes. Because you said the car will be a quick fix. Yeah, I'm gonna do my best to fix it. Any idea how long this will take? Sambil menunggu mobil diperbaiki, mereka mampir di sebuah desa, sambil bercengkerama dengan penduduk setempat.
Owen dan Karin terlihat bahagia menikmati kebersamaan ini. You're Captain. You're beautiful. Oh, hi, kid. New and exotic. Setiba di penginapan, Owen langsung menemui Lily yang sedang nongkrong bersama peserta lainnya. Tengah asik ngobrol dengan Lily di dalam kamar, Owen mendapat telepon dari rekan kerjanya. Esok pagi, saat menulis, Karin merasa terganggu karena petugas hotel mondar-mandir di dekatnya. Karin pun meminta salah satu petugas untuk mencarikan dia tempat yang aman dari gangguan. Akhirnya petugas itu membawa Karin ke kamar bawah yang sunyi. Di sanalah Karin bisa menulis dengan tenang. Sedangkan Owen ikut Lily bersama teman-temannya pesiar. Namun, Owen sering mendapat telepon dari rekan kerjanya, sehingga dia tidak bisa menemani Lily sepanjang waktu. Dari sini Lily merasa Owen tidak bersamanya. Tapi malah sibuk dengan urusan kerja. Sepulang pesiar, Lily mendekati Karin yang tak jauh darinya. Lily memperkenalkan diri. Lily juga cerita bahwa, buku Karin yang dia baca mengubah masa remajanya. Karin telah menginspirasinya untuk menjadi seorang penulis. Di sini Lily juga memperkenalkan Owen, namun ternyata mereka berdua sudah saling mengenal. Malam itu, semua peserta berkumpul untuk mengadakan permainan tebak-tebakan. Saat itu, Owen juga ikut nimbrung. Setiap peserta gantian maju ke depan untuk memberikan clue terhadap kata atau kalimat yang tertulis di secari kertas, sedangkan peserta yang lain menebak jawabannya. Semua peserta lancar, kecuali Owen. Ia tidak tahu harus memberikan clue apa, karena dia tidak hobi membaca. Akhirnya Lily terang-terangan mengkritik Owen di depan peserta yang lain. Owen pun pergi keluar. Karin paham betul apa yang dirasakan Owen. Ia menghampiri Owen dan mengajaknya ke kamar. Di sana mereka ngobrol banyak hal. Owen menanyakan bagaimana respon sang suami dengan semua pencapaian Karin. Karin balik tanya, "Dari mana kamu tahu aku sudah menikah?" Owen bilang bahwa dia sudah mengetahui semua tentang Karin. Karin heran dari mana Owen tahu. Diam-diam, ternyata Owen mencari latar belakang Karin di internet. Karin merasa tersanjung, dikepoin oleh pria tampan seperti Owen. Karin kemudian bertanya apa nama panggilan Owen ketika di sekolah. Owen tidak mau cerita, karena dia malu. Akhirnya Karin menatap wajah Owen dan menebak nama panggilannya. But you were definitely on the ball. I'm not gonna tell you. Oh, yes, you are. You really think you're gonna get it? I know I'm gonna get it. No, you don't. Yeah. Dan ternyata tebakan Karin benar. Nama panggilan Owen di sekolah adalah buaya darat. Parahnya lagi, dulu Owen menyukai panggilan tersebut. Malam itu, Owen meminta Karin bercerita, mengapa dia tidak menyelesaikan tulisan di rumah saja. Karin bilang ceritanya panjang. Owen bersedia mendengarkan cerita Karin. Namun tak lama kemudian Owen mendapat telepon dari rekan kerjanya. Owen pun pamit dan meminta Karin cerita di lain waktu. Esok paginya, Lily bilang kepada Owen bahwa 2 bukunya akan terbit. Dia akan menjadi orang yang bebas finansial. Namun sikap Owen biasa saja. Lily mengira Owen tidak bahagia karena takut disaingi. Padahal Owen masih sakit hati atas apa yang terjadi tadi malam. Lily bilang itu hanya bercanda. Namun Owen tidak terima, karena tidak ada yang lucu. Dia merasa selama di sini sikap Lily berubah. Iya benar, Lily sangat bahagia tinggal di sini bersama penulis yang lainnya. Apalagi dia sering terlihat berdua dengan Farid. Setelah pertengkaran itu, Owen pergi ke pasar menggunakan sepeda motor. Dia ngopi di warkop bersama penduduk setempat untuk menghilangkan stres. Tak lama kemudian dia melihat Karin. Diam-diam Owen mengikuti Karin. Namun ketika Karin sadar ada Owen mengikutinya, Owen langsung pergi. Ngopi sambil makan roti di warkop membuat perut Owen sakit. Akhirnya esoknya dia tidak bisa ikut bersama Lily pergi ke gurun. Lily dibiarkan pergi sendiri bersama rombongan. Sedangkan Owen memilih tinggal di hotel. Ternyata Owen tidak tinggal sendirian, di hotel masih ada Karin dan Ugo. Mereka juga tidak ikut pergi pesiar ke gurun. Hari itu mereka bertiga menghabiskan waktu hanya di hotel.
Karin merasa bahagia ketika mendapatkan perhatian dari Owen. You were safe. Esok harinya Owen dan Karin pergi ke pasar untuk belanja. Di sini mereka ngobrol banyak hal, termasuk tentang rumah tangga Karin. Ternyata Karin adalah seorang janda, dia sudah bercerai. 14 tahun menikah, ternyata sang suami menganggap Karin tidak mencintainya. Got cancer. And Okay. it was love. I don't know. Evidently, I'm only bearable when I'm not writing. Setiba di hotel, Owen melihat Lily sedang mabok bersama teman-temannya. Esok paginya mereka berdua bertengkar. Lily yang merasa Owen tidak ikhlas menemaninya di sini. Sedangkan Owen marah dengan sikap Lily yang sudah berubah. Setiap malam Lily mabok dan ngumpul dengan Farid. Sekali lagi Lily bilang dia bahagia di sini, dan hal ini penting baginya. Dari balik jendela, Karin mendengar semua apa yang mereka obrolkan. Malam itu, di pinggir kolam, Owen ikut mabok. Karin menghampiri Owen dan menanyakan masalahnya apa. Karin kayak tidak tahu aja, padahal dia sudah mendengar sendiri pertengkaran Owen dengan Lily. Di sini Owen mulai merayu Karin dan mereka hendak bercumbu, namun gagal, karena Karin bilang, "Hati-hati, aku bisa jatuh cinta dengan bocah sepertimu." Owen marah dibilang bocah. Paginya Lily menghampiri Owen yang sedang olahraga. Mereka ngobrol tentang hubungan yang sedang mereka jalani. Namun ketika asik ngobrol, tiba-tiba handphone Lily berbunyi. Ternyata Farid kirim foto Lily tanpa busana. Farid bilang, dia ingin melihat Lily seperti itu lagi. Setelah mengetahui perselingkuhan Lily dan Farid, Owen langsung menyiapkan barangnya dan pergi. Namun dia mampir ke kamar Karin. Di sini Owen minta maaf atas kejadian tadi malam. Dengan jujur Owen bilang bahwa bertemu dengan Karin adalah hal terbaik dalam hidupnya. Owen juga bilang bahwa dia ingin pergi dan mengajak Karin ikut dengannya. Akhirnya mereka berdua pun pergi meninggalkan hotel. Owen tidak menyangka Karin mau ikut dengannya. Walaupun tanpa tujuan, mereka berdua sangat menikmati kebersamaan ini. Hari-hari mereka habiskan waktu berdua, benih-benih cinta semakin tumbuh. Tiba saatnya ketika mereka berdua tengah asik ngobrol di tepi pantai. Ada seorang perampok yang membawa lari tas Karin. Owen langsung mengejar perampok tersebut, namun gagal. Di sini Karin panik, karena di dalam tas tersebut ada buku yang sedang Karin tulis. Sedangkan Karin belum memiliki salinannya. Tulisan itu sangat berharga bagi Karin. Namun sekarang tulisan itu hilang. Owen mencoba menenangkan Karin. Namun Karin marah dan membentak Owen. Setiba di hotel, Karin minta maaf kepada Owen, karena tadi siang dia sudah berlaku kasar. Namun Owen tidak masalah. Owen tahu bahwa Karin sangat terpukul atas kehilangan buku tersebut. Di sini Karin bilang bahwa dia ingin pulang. Owen ingin ikut pulang, namun Karin menolak Owen ikut bersamanya. Karin ingin sendiri. Karin bilang bahwa tujuannya datang kemari untuk menyelesaikan bukunya, namun semuanya malah hilang. Karin merasa perhatiannya sudah teralihkan. Padahal dia harusnya fokus. Mendengar itu, Owen tersinggung. Owen pun pergi meninggalkan Karin. Beberapa musim silih berganti. Karin tampil di sebuah acara, dia sedang diwawancara atas terbitnya buku terbaru. Banyak pelajaran yang dia ambil dari menulis buku ini. Malamnya, di sebuah restoran, secara kebetulan Owen melihat Karin sedang makan bersama temannya. Owen menyapa Karin lalu pergi. Ternyata Karin mengejar Owen. Karin minta maaf kepada Owen atas apa yang terjadi. Dengan jujur Karin bilang, waktu itu dia ingin sekali menghubungi Owen, namun dia malu. Karin bilang selama ini dia merindukan Owen. Buku yang sekarang terbit juga terinspirasi dari Owen. Akhirnya mereka berdua pun saling sayang. Film tamat. Sampai jumpa di Baitullah.